Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan. Nah, yang sebelumnya kan kita sudah membahas tentang nilai eigen ya, dan juga vektor eigen. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan lagi mengenai diagonalisasi. Jadi bisa dilihat ya part 2-nya tentang diagonalisasi. Oke, langsung saja sedikit mengenai nilai eigen. Intinya adalah kita ingin menyatakan suatu matriks A ini ya. Jadi sebagai AX sama dengan lambda X. Apakah X-nya ini ada? Nah, itu belum tentu. Dan kalau ada ya, kita dapat ini lambdanya sebagai nilai eigen. Dan di video sebelumnya sudah kita bahas mengenai cara mencari vektor eigen dan juga nilai eigen. Pada intinya adalah kita mencari ini ya, polinomial karakteristiknya. Jadi determinan A dikurang lambda I sama dengan K0. Terus akar-akarnya itu nanti jadi nilai eigennya. Terus cara nyari vektor eigennya bagaimana ya? Ya kita cari saja ininya kan. Jadi semua yang memenuhi kan. Nah itu jadi ini ya ruang eigennya. Kalau ukuran 3 kali 3 ya sama kan. Langkahnya kurang lebih sama. Dan kalau misalkan dia ini segitiga, jauh lebih mudah dibandingkan yang bukan matriks segitiga. Oke, untuk diagonalisasi sendiri sebenarnya idenya kenapa kok diperlukan? Ya kita bisa melihat ya di sini ya. Kalau kita punya suatu matriks diagonal ini, kita kuadratkan, hasilnya kan ya tinggal yang entry-entry yang bagian diagonalnya itu dikuadratkan. Pangkatkan 3, ya kurang lebih sama. Jadi tinggal yang bagian diagonalnya dipangkatkan 3. Nah, kita bisa menggunakan induksi matematika. Dan kalau misalkan, nah kita punya sembarang bilangan asli K, kita ini ya D-nya dipangkatkan K, ya nanti jadi ya tinggal entry-entry-nya dipangkatkan dengan K. Dan ini hanya berlaku untuk yang matriks diagonal. Jadi di situ ya bayangkan saja kalau misalkan kita pangkatkan dengan 2020 itu kan, ya jadi mudah sekali untuk mencarinya, jauh lebih mudah dibandingkan ya matriks ini. Nah, bayangkan sekarang, andaikan suatu matriks, ya kan, itu dapat dinyatakan sebagai ini, PDP inverse, dengan P-nya itu suatu matriks invertible, D-nya matriks diagonal, apa yang terjadi? Ketika kita mengkuadratkannya, kita peroleh, nah P-nya dan P inverse ini tidak gerak ya, jadi cuma yang bagian diagonalnya saja ini yang dipangkatkan 2. Karena kita lihat di sini kita punya P inverse P kan jadi identitas. Nah, secara umum kalau kita kalikan terus-terusan sampai sebanyak K kali, kita punya apa? Ya kalau A-nya dipangkatkan K, jadi P dipangkat K kali P inverse. Jadi ya kalau ini ya kita punya bentuknya seperti ini. Nah, ini kan jadi enak sekali kan. Jadi intinya sebenarnya kita ingin meniru sifat yang ini tadi, yang dari matriks diagonal yang mudah sekali ketika kita mencari akatnya. Nah, di sini kita sebut matriks A-nya tentunya matriks persegi ya. Kalau misalkan kita mau memangkat-mangkatkan seperti ini kan, kalau bukan persegi kan nggak bisa kan, dikalikan kan. Jadi matriks persegi A ukurannya n kali n dikatakan dapat didiagonalkan. Jadi bukan benar-benar diubah jadi matriks diagonal ya, tapi diubah jadi bentuk seperti ini. Nah, kalau terdapat matriks P invertible, sehingga P inverse AP itu merupakan matriks diagonal, ya kan? Kalau misalkan kita kalikan ini dari kiri P inverse, dari kanan P kan jadi P inverse AP kan, sama dengan matriks dia
Nah, lebih lanjut matriks P ini disebut mendiagonalisasi matriks A. Nah, bagaimana ciri-cirinya suatu matriks dapat didiagonalkan atau tidak? Jadi, dijamin dari teorema ini, kalau suatu matriks A ukurannya n kali n dapat didiagonalkan jika dan hanya jika A-nya memiliki n vektor eigen yang bebas linear. Untuk buktinya ya sederhana ya sebenarnya di sini. Intinya kita menggunakan ini n vektor eigen yang bebas linear, terus kita bentuk matriks P-nya itu berdasarkan vektor eigennya, dan kalau kita punya dia berhingga bebas linear, ya kan nanti jadi invertible ya di situ ya. Terus, nah diagonalnya apa isinya? Ya nanti jadi entry-entry yang bagian diagonalnya itu jadi ini, yang vektor nilai eigennya di situ. Jadi kita punya AP-nya itu jadi seperti ini kan. Terus untuk yang arah sebaliknya ya juga, ya kurang lebih ini ya idenya sama ya kan. Jadi kita coba selesaikan dulu ya yang ke kanan ya. Kalau misalkan diagonalnya kita ambil ini kan berarti kan P dikali D kan jadi AP kan. Berarti kan kita peroleh ya PD sama dengan AP, artinya kan P inverse AP itu sama dengan suatu matriks diagonal. Jadi dapat didiagonalkan. Untuk yang ke kirinya ya sama aja kan. Kalau kita punya suatu matriks yang dapat didiagonalkan, berarti kan kita punya matriks invertible-nya kan, P-nya ini. Jadi P inverse AP-nya ya matriks diagonal. Terus kita pecah-pecah ini P-nya. Jadi seperti ini vektor-vektor kolom. Kita punya di situ arahnya itu kan kita ingin melihat ini ya, vektor-vektor kolomnya kan, bagaimana kan. Dan vektor kolomnya ini jelas bebas linear karena P-nya matriks invertible kan. Jadi ya kurang lebih ya seperti itu kan, dan P-nya di sini kan bisa diambil dengan yang ini kan. Jadi kita punya di sini lambda 1 P1, lambda 2 P2 kan, berarti jadi vektor-vektor eigen ya yang berkaitan, berkorespondensi dengan nilai eigennya. Nah, di situ lebih lanjut kalau kita punya vektor-vektor kolomnya bebas linear kan berarti ya tidak ada yang merupakan vektor 0. Jadi ya kita punya seperti apa akibatnya? Akibatnya adalah kalau kita punya matriks A ukurannya n kali n, terus dapat didiagonalkan, syarat perlu dan cukupnya apa? Ada basis di R pangkat n yang terdiri dari vektor-vektor eigen dari A. Jadi langsung saja ke contohnya supaya tidak terlalu ini ya, teoritis. Jadi kalau misalkan kita punya matriks A-nya, ini didiagonalkan ya, ini maksudnya ya, ada typo sedikit. Nah, kalau iya, tentukan matriks invertible P-nya, terus dihitung P inverse AP-nya. Berarti kan pertama nyari nilai eigennya. Ya seperti biasa ya, seperti yang sebelum-sebelumnya kan, cari determinan dari A dikurang lambda I. Terus kita punya polinomial karakteristiknya, cari akar-akarnya, kita peroleh 2 nilai eigen ini. Terus cari vektor eigennya, itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi salah satu vektor eigennya adalah 6 negatif 5 kan, yang berkorespondensi. Terus yang nilai eigen satunya kita cari lagi, terus dapat vektor eigennya. Terus, nah kita punya 2 kan tadi kan, dan bisa dicek dia bebas linear, tidak sulit. Kenapa bebas linear? Ya tinggal kalikan saja kan, ini kali alfa, ini kali beta, disama dengan kan 0. Terus solusinya apa? Ya harus 0 semua, alfanya 0, betanya 0. Dan bisa dilihat langsung lah di sini dia bebas linear kan. Atau cara mudahnya yang lain, kalau ini dikalikan 6 kan jadi 6 kan. Berarti kan di sini 6 negatif 5 dan 6 ya pasti kan yang satu tidak mungkin dinyatakan dalam kombinasi linear yang lain. Itu cara lain untuk melihatnya.
Jadi kita gunakan syaratnya tadi ya untuk mendiagonalisasinya. Kita bentuk matriks P-nya, sehingga kalau ini P ini dicari inversnya dikalikan A dikalikan P, hasil akhirnya jadi matriks. Contoh lain, kalau misalkan B-nya seperti ini, kita cek ya, bisa didiagonalkan atau tidak. Ya pertama cari nilai eigennya lagi. Dengan cara yang sama lagi, cari polinomial karakteristiknya kan. Terus apa lagi? Ya dibentuk ini ya, vektor-vektor eigennya. Dan ternyata cuma dapat 1 ya di sini ya. Jadi ya tidak dapat didiagonalkan. Contoh lain, kalau misalkan di ukurannya 3x3, ya sama sebenarnya. Jadi algoritmanya secara umum itu sama, cuma mungkin ya perhitungannya ya lebih rumit lah kalau di 3x3 ya. Kalau 2x2 itu kan cari determinannya pun juga tinggal ini, kalikan biasa kan. Kalau 3x3 kan sudah berapa kali lebih banyak kan. Tapi pada prinsipnya algoritmanya sama ya. Jadi kita cari polinomial karakteristiknya, dapat nilai eigennya dari akar-akar polinomial karakteristiknya. Terus cari di sini vektor-vektor eigennya, ini kan ruang eigennya. Dapat 2 di situ, terus cari lagi, dapat 1 lagi. Nah, total kita dapat 3. Nah, ini dicek dulu ya, apakah dia basis atau tidak kan. Ya, ngeceknya bagaimana? Kalau kita punya R pangkat 3, ya cek saja dia bebas linear kan. Kalau dia bebas linear kan berarti ya sudah kan, saya. Dan bisa dicek di situ, ya salah satu caranya bisa menggunakan eliminasi Gauss kan, untuk mengecek apakah dia bebas linear atau bukan. Dan ini merupakan basis di ya tiga-tiganya bebas linear. Dan nah kita bentuk matriks P-nya kan berarti ini bisa dilihat ya kolom-kolomnya ini. Dan kita pakai kolom-kolomnya. Terus P inverse AP, nah kan ini lagi kan. Kalau yang 2x2 cari inverse-nya itu kan pendek. Kalau 3x3 kan agak lebih panjang ya. Jadi P inverse AP ternyata hasil akhirnya dia jadi matriks diagonal. Jadi dapat didiagonalkan. Nah, bagaimana dengan sifat-sifatnya? Kalau misalkan kita punya ini matriks A, nilai eigennya berbeda, dapat didiagonalkan karena kan ya kita punya ini ya, n vektor eigen juga kan nanti. Terus kalau kita punya matriks C, di sini C-nya segitiga atas, ya kan? Dia berbeda. Kan kita sudah bahas ya, kalau nilai eigen dari matriks segitiga kan tinggal dilihat di entry-entry bagian diagonalnya kan. Jadi dia punya 3 vektor eigen berbeda, nilai eigen berbeda, nanti bisa didiagonalkan. Jadi untuk latihan soalnya bisa dicoba ya di sini, dicek apakah dia dapat didiagonalkan atau tidak. Oke, sekian saja video kali ini tentang diagonalisasi ya, dan sebelumnya juga tentang nilai eigen. Semoga dapat dipahami karena ya tidak sulit ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, kalau misalkan ingin yang lebih detail bisa cek di kolom deskripsi. Oke, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.